Seorang siswa harus terjebak dalam kisah cintanya sendiri bersama seorang gurunya. Perlahan hidupnya mulai berubah. Yang awalnya menjadi berandalan dan malas belajar menjadi terbalik. Sampai pada akhirnya sesuatu terjadi. Film dengan judul Before the Dawn yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang guru pindahan yang bernama Lila baru aja tiba di sekolah barunya. Kepala sekolah berharap Lila bisa membangun reputasinya di sini dan menjadi guru yang bisa menjadi panutan. Sementara pemuda ini adalah Jason, tinggal bersama keluarganya yang bisa dibilang kekurangan. Namun mereka tetap bertahan. Ibunya berharap Jason bisa menyelesaikan sekolahnya dan menjadi anak yang bisa diandalkan orang tua. Sayangnya, Jason malah berteman dengan lingkungan yang kurang baik. Sering pulang malam dan seperti berandalan. Tidak hanya itu, dia juga menjual barang haram dan tentu saja orang tuanya tidak tahu. Hari pertama Lila mengajar bisa dibilang cukup baik. Para siswa menerimanya, termasuk guru penjas yang bernama Matthew. Sepertinya dia tertarik pada Lila. Suatu hari saat jam pelajaran selesai, Jason mendatangi Lila sambil mengatakan kalau dia punya masalah dalam mengerjakan PR di rumah. Dia tidak begitu mengerti. Maksud hati Jason ingin meminta bantuan untuk bisa diajari olehnya secara privat di sekolah. Namun dia malu dan mengurungkan niatnya. Lila merasa tertantang akan hal tersebut. Dia akan mencoba sebisa mungkin supaya murid-muridnya bisa menjadi orang yang berguna di masa depan, termasuk Jason. Semua orang pasti punya bakat terpendam, termasuk Jason juga. Dia membuat dan diminta membacakan puisi yang ia buat. Hasilnya sungguh membuat Lila terkejut. Sangat bagus. Bahkan sebelum meninggalkan kelas, Lila berbicara pada Jason dan mengagumi tulisan yang ia buat tadi. Dia yakin kalau Jason akan menjadi orang hebat. Namun, dia butuh fokus dan bimbingan untuk itu. Jadi, Lila memutuskan untuk membimbingnya dan memberikan beberapa pelajaran yang mungkin bisa berguna bagi perkembangan Jason. Awalnya Jason terlihat tidak terlalu peduli, tapi pada akhirnya dia mulai menyukai apa yang dilakukan gurunya tersebut. Sementara itu, kecantikan Lila membuat Matthew tidak tahan untuk mengajak ke kencan malam ini. Ya, meskipun Lila hanya menganggapnya itu hanya hiburan aja, namun Matthew tidak akan putus asa. Nyatanya, malam itu Jason melihat mereka juga. Jason lantas memberitahukan itu pada Lila kalau semalam dia melihat mereka. Tentu saja Lila terkejut. Bagaimana Jason bisa ada di sana? Apalagi Jason masih di bawah umur. Tapi ya udahlah, Lila menganggap itu hanyalah sebuah kebetulan dan mereka melanjutkan pembelajaran. Sampai suatu malam, Lila yang lagi teleponan sama mamahnya tiba-tiba didatangi Jason dengan muka yang babak belur. Jason minta bantuannya untuk membersihkan lukanya sebelum ia pulang ke rumah. Jason tidak memberitahukan apa yang terjadi secara detail, namun yang jelas dia punya pekerjaan sampingan yang beresiko. Setelah itu Lila mengantarkannya pulang menggunakan mobil. Di luar sedang hujan dan dingin, tapi saat itu Jason meminta Lila untuk berbelok ke arah yang lain. Jason membawa Lila ke sebuah tebing dengan pemandangan kota yang indah. Dia juga meminta Lila keluar dari mobil dan menikmati hujan tersebut. Tapi apa yang Jason lakukan sungguh membagongkan. Perlahan-lahan dia mendekati Lila sambil mencoba untuk begituan. Ya, tentu saja Lila tidak bisa melakukan itu. Mereka adalah guru dan murid. Akhirnya malam itu gagal dan Jason pun diantar pulang kembali. Pembelajaran yang diberikan Lila pada Jason tampaknya membuahkan hasil. Yang biasanya dia dapat nilai buruk, kini dia bisa mendapatkan nilai yang cukup baik. Ibunya tidak sengaja menemukan lembar ujian milik Jason, dan itu membuatnya bangga. Kegigihan Jason mendapatkan hati sang guru tampaknya tidak akan berhenti sampai malam itu aja. Dia kembali mendatangi rumah Lila, mencoba menjelaskan semuanya. Intinya, Jason berterima kasih padanya karena udah membuatnya menjadi pribadi yang berbeda. Tidak sepenuhnya, tapi hampir. Larut akan suasana, akhirnya Jason berhasil memenangkan pertandingan. Ya, malam itu dia menang banyak. Kini mereka harus merahasiakan kejadian ini pada dunia, karena mereka sedang bermain dengan api, dan salah satu api tersebut adalah Shannon, salah satu guru senior yang ada di sana. Dia hanya ingin memberitahukan kalau dulu dirinya pernah pacaran sama Matthew. Dia mengatakan itu seolah-olah Lila sedang mendekati Matthew. Nyatanya, mereka hanya temenan aja. Sementara itu Jason bersama orang-orang yang mempekerjakannya. Ya, sepertinya bukan orang-orang yang baik-baik. Mereka membagi hasil untuk Jason atas pekerjaan yang sudah ia selesaikan. Hubungan Jason dan Lila sepertinya semakin erat. Demi rasa terima kasihnya, Jason memberikan Lila sebuah kalung yang ia beli sendiri. Harganya memang tidak mahal, namun ada hati yang berterima kasih di sana. Sabtu Minggu adalah hari di mana orang-orang melakukan liburan singkat. Tidak terkecuali Jason dan Lila. Mereka jalan-jalan keluar kota, pergi ke sebuah danau untuk refreshing.
Ya, udah bisa ketebak kalau di sana mereka lanjut melakukan yang begituan. Tapi begitu Jason kembali ke rumah, dia sudah ditunggu oleh orang-orang tersebut. Mereka ingin memberikan job lagi pada Jason. Kali ini, bayarannya lebih besar, namun pekerjaannya juga lebih rumit. Tidak sampai situ, hari itu mungkin menjadi hari yang sial baginya. Saat Jason mandi, ibunya tidak sengaja menemukan HP di kasurnya. Dia membukanya dan melihat foto-foto Jason bersama Lila. Di sini ibunya belum tahu kalau Lila adalah gurunya Jason. Dia mengira kalau Lila adalah gadis yang seumuran dengannya. Hingga beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan pertemuan dengan para orang tua murid. Tentu saja, ibunya Jason hadir. Tapi begitu dia melihat gurunya Jason, dia terkejut. Wajah itu sama dengan yang ada di HP-nya Jason. Seketika mood ibunya Jason berubah. Padahal Lila ingin memberitahukan perkembangan yang bagus pada Jason. Tapi ibunya Jason sudah mulai meledak. Dia tidak ingin Lila mendekati anaknya. Ibunya mengira kalau Lila mencoba mengambil keuntungan dari Jason. Padahal Jason duluanlah yang memulai. Suasana menjadi memburuk. Belum lagi kepala sekolah dan Sharon mendengar ribut-ribut itu. Tentu saja saat di rumah Jason diberikan ceramah pedas oleh ibunya. Intinya Jason tidak diperbolehkan lagi berhubungan dengan gurunya. Kalaupun berhubungan hanya sebatas guru dan murid saja, tidak lebih. Namun Jason menolak. Dia mencintai Lila dan akan terus seperti itu. Hal yang sama juga diderita oleh Lila. Dia menceritakan kejadian tadi siang di sekolah pada ibunya. Sontak aja ibunya marah dan tidak mengerti bagaimana Lila bisa menjalani hubungan seperti itu. Masih banyak pria-pria dewasa di luar sana, tapi dia malah memilih seorang bocah. Akibatnya, Jason datang ke rumahnya Lila, namun Lila mencoba mengusirnya sambil meminta mereka mengakhiri hubungan ini. Namun Jason tidak patah semangat. Dia kembali datang sambil memberikan sebuah kertas dengan kata-kata minta maaf dan berjanji kalau dia akan menjadi pria yang ia butuhkan. Sampai pada akhirnya, mereka punya rencana. Mereka akan pergi dari kota itu dan menjalani hidup bersama-sama. Awalnya Lila menolak, tapi pada akhirnya dia setuju. Tapi sayang pagi itu Matthew tidak sengaja melihat mereka berbicara dan Jason memegang tangan Lila. Matthew yang merasa kalah saingan lantas berbuat nekat. Kebetulan Lila masih berada di sekolah malam itu karena lembur. Jadi Matthew memperkaosnya dan Lila tidak bisa apa-apa. Lila menceritakan kejadian itu pada Jason. Jason yang merasa kesal lantas ingin sekali memberikan pelajaran pada guru penjas tersebut. Namun Lila melarangnya karena Matthew tahu rahasia mereka. Sayang Jason tidak bisa menahan amarahnya saat melihat Matthew. Jadi hari itu terjadi pemukulan pada Matthew oleh Jason. Hasilnya Jason dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lila yang datang untuk Jason lantas dilarang oleh ibunya. Dia sudah memperingatkan Lila untuk menjauhi anaknya dan inilah yang terjadi. Beruntung Jason tidak dipenjarakan dan dibebaskan. Namun akibat dari kejadian itu, Lila meminta Jason untuk tidak ikut dengannya. Ya, Lila sudah memutuskan resign dari pekerjaannya dan akan meninggalkan kota tanpa Jason. Ini semua demi Jason. Masa depannya masihlah sangat panjang. Dia masih bisa mendapatkan yang lebih baik dari dirinya. Keputusan sudah dibuat. Lila meninggalkan kota menggunakan kereta. Sementara Jason yang masih merasakan kepedihan hati memutuskan kembali menjadi pria yang sama sebelum ia bertemu dengan Lila. Mereka sudah memutuskan masing-masing dan berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali. Itulah tadi alur cerita film Before the Dawn. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.